Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru di pelajaran IPA. Baik, untuk kali ini kita akan membahas dari tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, adapun materi kita di pertemuan awal ini yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa sih tujuannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi yang pertama, itu siswa mampu memahami cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tujuan yang kedua, siswa mampu menyebutkan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik, kita akan mengawali dengan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif atau secara kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau secara tak kawin. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus bahas pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Baik, kalian semua perhatikan. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang didahului dengan peristiwa pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana perkembangbiakan ini terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang dialami oleh tumbuhan berbiji. Nah, dalam perkembangbiakan itu ada proses penyerbukan dan ada proses pembuahan. Apa bedanya? Kalian perhatikan. Penyerbukan itu adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Sedangkan pembuahan itu adalah peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan betina sehingga menghasilkan sigot. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu adalah berupa bunga. Nah, bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan bunga sempurna dan ada yang disebut dengan bunga tak sempurna. Kalau perhatikan di slide, ini adalah struktur bunga sempurna yang Ibu tayangkan. Di mana bedanya? Pada bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina berada dalam satu bunga tersebut. Sedangkan yang bunga tak sempurna, ini gambar yang kedua, dalam satu bunga itu hanya terdapat salah satu jenis kelaminnya saja. Jadi, bisa hanya terdapat putiknya saja atau hanya terdapat benang sarinya saja. Nah, apa saja bagian-bagian dari bunga sempurna tersebut? Mari kita simak bersama. Kalian perhatikan struktur bunga sempurna. Nah, ini dia. Ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Jadi, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada dasar putik, kemudian ada kepala sari, ada tangkai sari, kemudian ada kelopak bunga yang biasanya berwarna hijau, dan mahkota bunga itu merupakan bagian bunga yang biasanya berwarna-warni ya. Jadi bisa berwarna putih, ada yang warnanya merah, jadi biasanya warnanya mencolok daripada bagian bunga yang lain. Kemudian ada yang berikutnya bakal biji, dan yang terakhir itu ada tangkai bunga. Nah, apa fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut? Kita perhatikan bersama. Fungsi dari bagian-bagian bunga yang pertama adalah kelopak kepala putik. Nah, jadi kepala putik itu berperan sebagai alat kelamin betina. Yang kedua ada serbuk sari, itu sebagai alat kelamin jantan. Dan yang ketiga ada kelopak bunga, itu yang tadi Ibu sampaikan yang berwarna hijau, itu biasanya melindungi bunga pada saat masih kuncup. Kemudian yang keempat ada mahkota bunga, itu adalah bertujuan untuk menarik perhatian serangga. Makanya mahkota bunga itu biasanya berwarna-warni ya. Nah, selanjutnya itu ada bakal biji. Bakal biji itu adalah tempat pertemuan antara sel-sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Kemudian ada dasar bunga sebagai tempat melekatnya mahkota bunga, dan ada yang terakhir tangkai bunga itu menjadi penghubung antara bunga dengan ranting.
Nah, baik anak-anak. Jadi pada pertemuan hari ini kita cukup bahas sampai di sini dulu ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan alat-alat yang berperan dalam perkembangbiakan generatif tersebut. Sebagai tugas kalian di rumah, silakan nanti kalian tonton videonya dengan baik, kalian simak dengan sebaik-baiknya dan kalian cermati. Kemudian kalian buat ringkasan materinya dan kalian foto ringkasan materi kalian dan upload di Google Classroom. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.